Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Risa Rismaya Dinar, NPM 18310139, kelompok 14. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi bagian kepala, di mana video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Baik, langsung saja ya kita buka. Di sini kita menggunakan anatomi edisi yang terbaru, di mana dia itu di jilid yang ketiga. Nah, lanjut saja udah di jilid ketiga itu bab pertama tentang kepala ya. Jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu yang pertama adalah tentang regio-regio kepalanya terlebih dahulu. Di sini terlihat ada regio kepala dan leher, akan tetapi yang akan kita bahas itu regio kepala terlebih dahulu. Baik, jadi pada manusia itu kalau misalnya muka kita dilihat dari bagian depan atau bagian frontal, itu terdiri dari berbagai macam regio atau bagian-bagiannya. Nah, bisa kita lihat di sini ada regio frontalis, yaitu regio bagian dahi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi banyak regio-regio yang lain. Ada regio orbitalis di bagian mata, regio infraorbitalis, regio zygomatica, regio oralis di bagian mulut, regio buccalis, regio mentalis, regio nasalis di bagian hidung, dan regio temporalis. Itu jika kita lihat dari bagian depan. Nah, untuk gambar yang selanjutnya bisa kita lihat di sini masih ada regio-regio kalau kita lihat dari bagian samping. Nah, ada regio parietalis, regio temporalis, regio occipitalis. Nah, itu kita sudah mengetahui regio-regionya. Kenapa sih kita harus mengetahui regionya terlebih dahulu? Sebenarnya kita bakal lebih dalam mengetahui tulang-tulangnya apabila kita sudah mengetahui regionya. Karena di setiap regio ini terdapat tulang. Nah, misalnya ada regio zygomatica, berarti di dalam regio zygomatica ini terdapat tulang. Tulangnya apa sih namanya? Lebih gampang untuk kita mengingat, berarti os zygomatica. Terus di sini ada lagi regio nasalis. Nah, berarti ada tulang yang namanya os nasal gitu. Nah, untuk yang lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar yang selanjutnya. Nah, untuk gambar di sini sebenarnya ini sama saja. Kita sudah mengetahui regio-regionya. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kita lihat di sini ada os frontal yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu bagian dahi. Di bagian dahi ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama ada frons, ada glabella, ada arcus superciliaris. Nah, itu di bagian dahi. Ada juga nih di bagian mata atau orbital. Nah, di dalam mata ini kita itu ada yang mempunyai foramen-foramen. Nah, apa sih foramen? Nah, ada foramen-foramen ini dia itu ada dua. Ada bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas itu namanya foramen supraorbitale, dan yang bagian bawah itu ada yang namanya foramen infraorbitale. Nah, lanjut. Nah, sekarang itu di bagian mata juga terdapat margo. Apa sih margo itu? Margo itu batasan-batasan. Sama, di margo ini ada dua. Yang pertama ada margo supraorbitalis, berarti bagian yang atas, dan ada margo infraorbitalis yang bagian bawah. Nah, selanjutnya yang kita bahas bagian mata sudah, bagian hidung atau os nasal. Di mana di os nasal ini ada yang dekstra dan sinistra, atau ada yang kanan, ada yang kiri, yang dipisahkan oleh nih visura, yang dipisahkan oleh sutura internasalis. Nah, di mana sutura internasalis ini dia yang memisahkan antara kanan dan kiri. Nah, namanya inter di antara ya. Nah, selanjutnya itu ada nassion. Apa sih nassion ini? Nassion ini dia itu titik temu antara si os frontal dengan os nasal. Sudah jelas semuanya? Baik, sekarang kita yang selanjutnya itu ada maksila. Di mana maksila ini terdapat dua ya, ada yang kanan dan ada yang kiri, ada yang dekstra, ada yang sinistra. Untuk selanjutnya itu ada os zygomaticum. Nah, apa sih os zygomaticum ini? Kalau misalnya di dalam tubuh kita, yang lebih jelasnya kalau misalnya kita memegang pipi kita, itu ada yang bagian menonjol. Nah, itu yang disebut dengan os zygomaticum. Selanjutnya kita,
bagian dagu. Di bagian dagu itu os mandibula, dia itu mempunyai genation. Udah jelas semuanya. Lanjut ya ke bagian yang bawah. Sebenarnya ini sama saja, tapi di halaman ini tuh kita bisa melihat sama aja udah dijelasin, tapi di sini kita lebih melihat apa ya? Batasan-batasannya saja gitu. Nah, kalau untuk sama aja sih semuanya ya. Nih ada yang tadi gitu. Kita bisa lihat di sini kayak nih. Mana ya? Batasan-batasannya gitu pokoknya. Nih foramen infraorbitale kan yang tadi lebih terlihat aja ini batasannya segini gitu. Terus di sini ada margo infraorbitalis, kita bisa lihat oh ini loh batasannya gitu. Nah, untuk selanjutnya di halaman yang ketujuh ini kan penampang dari lateral ya, dari bagian dari kiri gitu, dilihat dari samping. Nah, ini tambahan-tambahannya itu ada sutura-suturanya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya sutura-sutura ini sebenarnya gampang untuk apa ya? Untuk menghafalnya karena kalau misalnya sutura ini kita bisa lihatnya sutura itu rumusnya itu yang dari atas ke bawah, Contohnya di sini ada sutura frontozigomatica, berarti itu gabungan dari os frontalis dan os zigomatica. Nah, itu jadi dihubungkan dengan sutura frontozigomatica. Nah, selanjutnya ada lagi nih sutura frontolacrimalis. Nah, maksudnya apa? Ini penghubung antara os frontalis dengan os crimalis gitu. Lacrimalis, mohon maaf. Ya, kayak gitu. Udah, terus setelah itu tapi kalau misalnya kita bisa lihat juga nih ya, kalau ada garis yang menyamping itu rumusnya dari medial ke lateral, Contohnya os zigomatica sama maxillaris, jadinya namanya jadi sutura zigomatico maxillaris kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja kalau untuk yang ini. Terus yang selanjutnya itu kita masih dilihat ya. Nah, tapi di sini juga di halaman 7 ini kita bisa lihat ada nih sutura coronalis. Kalau misalnya sutura coronalis ini dia memisahkan si bagian frontalis sama bagian parietalis ya, bener ya. Nah, terus untuk yang kedua itu ada sutura lamboidea nih. Sutura lamboidea ini yang memisahkan antara parietalis dengan si occipitalis kayak gitu. Terus ada di sini tuh ada os temporal. Nah, os temporal ini dia itu mempunyai dua parts. Yang pertama ada pars squamosa, yang kedua itu ada pars mastoidea. Kalau pars squamosa ini dia yang bagian besarnya, kalau mastoidea itu yang kecil di dekat dengan si occipital gitu. Nah, terus contohnya kalau misalnya ini os occipital dengan os mastoidea, jadinya sutura occipital mastoidea. Coba cari sutura occipital. Nah, ini ya, sutura occipital mastoidea. Terus ada juga artikulasio nih, artikulasio temporomandibularis. Nah, ini kan ada artikulasio. Nah, fungsinya itu dia untuk membuka atau menutup si mulut kan. Nah, dia itu bisa menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, sebenarnya dia itu kalau untuk membuka mulut namanya itu dia abduksi atau dia itu yang menjauhi tubuh. Kalau misalnya yang menutup mulut berarti dia itu aduksi atau mendekati mulut. Nah, lanjut ya kita ke halaman yang selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ada os cranii ya. Jadi di sini itu kita lihat dari bagian atas atau bagian superior, di mana itu kelihatan ada sutura coronalisnya nih. Sutura coronalis ini lebih terlihat kan? Nah, sutura coronalis lebih kelihatan. Terus ada sutura sagittalis dan ada juga sutura lamboidea.
Nah, ini udah sih cuman itu aja. Terus oh iya ada vertex. Nah, kalau vertex ini dia itu bagian yang paling menonjol di kepala bagian atas gitu. Nah, terus selanjutnya untuk halaman 9. Nah, di sini lebih terlihat ada sutura sagittalis kan. Nah, terus ada sutura lamboidea. Kalau misalnya sutura lamboidea, terus ada apa ya? Di sini sebentar ada nah, inion juga sama, dia itu bagian yang menonjol, tapi di bagian belakang kepala kita itu inion namanya. Kita lihat lagi untuk yang halaman 10, ini ada tulang-tulang tengkorak masih sama atau os cranii. Di halaman 10 ini ada yang sedikit berbeda ya. Kita lihat nih apa yang bedanya. Di sini ada os ethmoidale. Ya pokoknya ada os ethmoidale, sama di sini ada former nih yang warna merah ini. Ini former. Terus mana ya? Udah sih gitu aja yang untuk di halaman ini. Kalau untuk di lanjut sebelahnya ini, di halaman selanjutnya ini yang kita lebih jelas itu yang untuk kita pelajari itu adalah crista frontalis di sini. Nah, di sini ada crista frontalis ini dia itu tempat melekatnya si flux cerebri. Nah, di si crista di dalam cranii ini dia mempunyai lapisan-lapisan. Lapisannya itu yang pertama ada lamina externa. Ini kelihatan ya. Nah, lamina eksterna bagian luar, terus ada diplo itu yang di bagian tengahnya, dan lamina interna di mana dia itu di jaringan yang paling tipis yang dekat dengan si otak kita gitu. Udah sih kayak gitu aja. Terus untuk yang halaman selanjutnya ini ditekaninya itu ini ada foramen-foramennya. Nah, banyak kan di sini foramen kayak foramen rotundum. Nah, foramen rotundum di sini itu foramen dia tuh ya nggak bolong, yang nggak sampai menembus gitu ya. Kalau yang lain kan emang ada bolongan-bolongannya kayak gitu. Nah, ini tuh bisa kita singkat jadi kayak rosjuma. Ini untuk rotundum, lacerum, ovales, spinosum dan lain sebagainya. Itu untuk foramen. Nah, ada foramen mastoideum dan lain sebagainya. Nah, terus untuk halaman selanjutnya, ada basis cranii kan. Nah, basis cranii itu ada basis cranii anterior, basis cranii media, dan basis cranii posterior. Nah, di mana yang yang fossa cranii anterior ini itu ada bagian-bagiannya lagi, ada kayak lamina cerebrosa, canalis opticus, fissure orbitalis superior, dorsum solae, foramen rotundum. Nah, masukkan. Nah, terus ada fossa cranii media. Kalau fossa cranii media itu, kalau misalnya fossa cranii media itu sama ada clivus. Nih bisa kita lihat. Nih, ada clivus, ada forus, acousticus internus, ada foramen jugularis. Nah, kalau yang fossa cranii ini kita ada dibagi lagi sama kayak ini ya, kayak apa? Kayak cerebellum, terus pons, medulla oblongata kayak gitu. Untuk halaman selanjutnya kita bisa lihat. Nah, di halaman ini yang akan kita pelajari ini apa aja sih yang melewati foramen-foramen yang tadi? Kita lihat aja di ini. Di tabel. Nah, di sini ada tabel. Nah, kayak foramen incisivum itu dilewati oleh nervus nasopalatinus atau nervus maxillaris, terus dan lain sebagainya. Ini bisa dihafalin aja. Terus ada foramen ovale. Nah, foramen ovale ini dilewati oleh nervus mandibularis, terus plexus venosus forminis ovalis dan lain sebagainya ya. Ini masih banyak. Terus, nah untuk halaman selanjutnya juga masih sama nih, kayak lamina cerebrosa yang tadi kita jelasin itu dilewati oleh arteri ethmoidea anterior, terus nervi olfactory gitu.
Nah, untuk yang selanjutnya di halaman berapa ini? Jadi ini untuk halaman selanjutnya ya, dia itu bagian tengkorak pada anak kecil. Ya, jadi pada anak kecil ini dia itu mempunyai fontale. Nah, mana ya fontale ini fontale, ini tuber fontale itu dia kayak ubun-ubun. Nah, di mana sih ubun-ubun ini dia akan tertutup pada usia ketiga tahun. Nah, terus abis itu dia itu punya ventriculus, kayak dia itu kayak nih, ventriculus itu kayak ruangan yang berdeviasi menjadi otak nantinya. Nah, terus untuk yang selanjutnya itu masih sama aja sih sebenarnya. Nih, lebih terlihat aja ventriculusnya, ventriculus anterior, ventriculus superior, ventriculus sphenoidalis dan lain sebagainya. Nah, terus kita kalau di halaman selanjutnya ini masih sama aja. Kita lihat. Nah, di sini ada sutura kan. Nah, sutura sagittalis, di mana sutura sagittalis ini, sutura-sutura yang lain akan tertutup maksimal pada usia 50 tahun. Nah, kita bisa lihat nih ventriculus anterior jumlahnya 1, penutupannya sekitar 36 bulan kehidupan dan lain sebagainya nih. Ventriculus mastoideus itu ventriculus mastoideus itu yang berpasangan. Dia sekitar 18 bulan gitu. Habis itu udah mungkin untuk pembahasannya, materinya. Terus kita lanjut ya, ini kan udah selesai materinya. Terus apa aja sih penyakit atau klinis-klinis yang ada biasanya pada bagian kepala ini? Nah, kita lihat lagi, mohon maaf ini terlalu jauh. Di sini itu kita bisa lihat mana ya? Nah, biasanya kalau penyakit-penyakit pada si kepala ini kayak ini nih, ada Lefort. Nah, kita bisa lihat di sini ada Lefort atau fraktur gitu. Biasanya kalau misalnya Lefort 1 itu nih garis frakturnya horizontal, dia terpisah dari maksila. Kan ini maksila yang tadi udah kita jelasin ya, di sini ada maksila kanan dan maksila kiri gitu. Jadi nanti dia tuh kayak palatum mengapung gitu, kayak mengapung sendiri. Kalau yang Lefort 2 itu garis frakturnya itu piramidal. Dia itu mengenai maksila di regio infraorbital nih. Infraorbital yang terkenanya, terus os ethmoidale, basis canii anterior, terus os nasal juga sampai kena. Terus kalau misalnya Lefort 3 itu ada garis frakturnya itu transversal nih. Kita bisa lihat di sini dia itu kayak transversal, jangan diasosiasi dengan kraniofasial gitu. Mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materinya, klinis-klinisnya. Mungkin apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan saja. Apabila masih banyak kesalahan mohon dimaafkan karena kesalahan hanya datang dari saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.